Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di pagi yang indah ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan, khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk seluruh jamaah. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada hadis Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi walaupun sedikit kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan memang amalan yang luar biasa itu adalah amalan yang meskipun sedikit tapi bisa rutin terus hingga kita dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Ada yang rutin sedekah, nanti di akhirat terkenal orang ini adalah orang yang sedekah rajin luar biasa. Ada yang di akhirat masuk terkenal sebagai orang yang menjaga sholat 5 waktu. Ada juga orang yang di akhirat terkenal sebagai orang yang ahli tahajud, ada yang ahli Quran, ada yang ahli berzikir. Nah, mudah-mudahan yang gampang ini yang ingin saya sampaikan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi zikir ini boleh sambil diri, sambil duduk, sambil berbaring boleh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan harapan bisa husnul khotimah, meninggal dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang meninggal dalam keadaan sedang lupa kepada Allah, ada yang meninggal dalam keadaan sedang mencuri, ada yang meninggal dalam keadaan sedang buang-buang waktu dengan temannya, ada yang meninggal dalam keadaan sedang joget, sedang dengerin musik. Ya tergantung kebiasaannya. Nah, mudah-mudahan kita yang terbiasa berzikir meninggal dicabut nyawa oleh Allah, husnul khotimah dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu zikir yang sangat luar biasa, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini ada anjuran membaca sehari 100 kali. Boleh juga dibaca lebih banyak, lebih bagus. Boleh kita baca habis subuh 100, habis maghrib 100. Terus rutin. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan menggunakan kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu merupakan salah satu kalimat yang banyak dianjurkan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah bersabda, 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah tapi berat dalam timbangan nanti di akhirat dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari, di dalam Muslim juga ada, ya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, ya. Di sini ada halamannya, halaman 168. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian ada hadis yang kedua mengatakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik ucapan kepada Allah itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang ketiga diriwayatkan dari Abi Dzar, ya. Rasulullah pernah ditanya, perkataan apa yang paling utama? Beliau menjawab, yang dipilih Allah dan dipilih
bagi malaikat dan hamba-hambanya, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi. Artinya maha suci Allah dan segala puji baginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada hadis yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian ada hadis lagi yang lain, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, ucapkanlah kalimat subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali. Barang siapa mengucapkan 1 kali, maka tertulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan 10 kali, maka tertulis baginya 100 kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali, maka tertulis baginya 1000 kebaikan. Barang siapa yang menambahnya, maka Allah pun akan menambahnya. Dan barang siapa memohon ampun, niscaya Allah akan mengampuninya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir disebutkan dalam kitab Syahrul Wasilah, ya, dalam kitab Syahrul Wasiyah diterangkan bahwa mengenai keutamaan zikir subhanallah bihamdihi, bahwa kalimat subhanallah bihamdihi adalah kalimat yang paling dicintai Allah dan merupakan kalimat yang utama dari kalimat-kalimat yang lainnya. Barang siapa yang mengucapkannya, maka akan tertulis baginya kebaikan yang banyak, dan Allah akan menghapus dosa orang yang mengucapkannya, walaupun dosa orang tersebut sebanyak buih di lautan. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih banyak hadis-hadis yang lain. Di sini sampai 12 hadis mengenai keutamaan orang yang membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, minimal dalam setiap habis sholat maghrib kita baca 100 kali. Syukur-syukur habis sholat subuh pun dibaca 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.